Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman dan Bapak Ibu. Sebagai kelanjutan dari pembuatan LPG BOS triwulan 4 yang kemarin, yang terdahulu, bagaimana cara membelanjakan triwulan 4 sehingga di dalam pembelanjaan tersebut tidak melebihi baku anggaran di dalam 1 tahun. Dan setelah selesai pembelanjaan itu, maka untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan rekonsiliasi BOS. Rekonsiliasi BOS ini adalah triwulan kedua, teman-teman ya. Triwulan 2 itu meliputi maksud saya semester 2. Semester 2 itu meliputi triwulan 3 dan triwulan 4. Jadi bagaimana cara mengisinya nanti kita bersama-sama. Namun perlu diketahui bahwa untuk mengisi format rekon ini kita pastikan di dalam pengerjaannya LPG BOS maksud saya itu sudah selesai semua teman-teman ya, dari triwulan 3 dan triwulan 4. Di sini juga sudah satu contoh kita sudah selesaikan untuk triwulan 4 teman-teman ya, triwulan 4 dari BKU sampai Desember menyisakan saldo di bank 10.000. Di sini saldo tunainya kosong, saldo bank 10.000 dan saldo pajaknya adalah 0 atau kosong, artinya bahwa pajak tersebut sudah kita bayarkan. Ini kalau kita lihat per pembukuan ini keempat atau kas tunai kosong, kemudian kas bank masih menyisakan 10.000, kas pajaknya adalah sudah terbayar semua teman-teman. Untuk langkah berikutnya, apabila di dalam pembukaan ini sudah selesai, maka kita langsung saja kepada format bagaimana cara mengisi format rekonsiliasi BOS. Perlu saya sampaikan teman-teman, kemarin ada pertanyaan bahwa bagaimana cara memplotting apabila ada dana silpa 2020. Dana silpa itu tidak kita plottingkan teman-teman ya. Dana silpa untuk tahun 2020 itu tidak kita masukkan dalam plotting, tetapi di dalam RKA itu tetap kita masukkan. Jadi beda teman-teman ya antara plotting pagu tahun 2021 dengan penganggaran pada RKAS pada tahun 2020. Kalau di plotting itu dana silpa tidak kita masukkan, tetapi kalau dalam penyusunan RKAS dana plotting itu kita masukkan. Untuk penganggaran pada RKAS plotting dana silpa tahun 2020 ini saya masukkan di dalam belanja jasa teman-teman. Ini besarannya ini kemudian saya keluarkan pada triwulan 4, yaitu tepatnya pada bulan November. Ini tetap kita kasih kode pengeluaran, namun nanti di dalam rincian belanja nanti kita pisahkan teman-teman ya. Jadi untuk barang jasa ini belanja keseluruhannya adalah 2.537.790, terdiri dari dana silpa tahun 2020 dan dana reguler tahun 2021. Hal ini penting kita pisahkan karena nanti untuk mempermudah di dalam pelaksanaan rekon teman-teman, karena di dalam rekon itu anggaran tahun 2020 atau silpa dan reguler tahun 2021 nanti kita pisahkan teman-teman. Seperti di sini adalah untuk triwulan 4 ini sudah untuk belanja barang dan jasa ini teman-teman ya. Jumlah keseluruhan adalah 2.530.000 sesuai dengan yang di sini 2.530 terdiri dari dana silpa tahun 2020 adalah 801.000 dan dana reguler tahun 2021 adalah 1.729.790 rupiah. Jadi ini nanti untuk mempermudah kita di dalam input angka-angka di dalam format rekonsiliasi BOS teman-teman.
Baik, di dalam rekonsiliasi bos, karena di sini ada dana silpa tahun 2020 yang kita masukkan di dalam rekening, ini kita mulai dari triwulan 1, teman-teman. Dari triwulan 1 ini adalah karena waktu itu dana silpa ini sudah terlanjur kita ambil, jadi berwujud dalam tunai, maka di sini di dalam triwulan 1 ini kita tulis saldo yang ada di bank adalah ini. Kemudian sisa tunai silpa tahun 2020 adalah Rp801.000. Untuk selanjutnya, karena pada triwulan 2 ini dana silpa tersebut kita masukkan di dalam triwulan 1 ini, teman-teman, dana tersebut kita masukkan di dalam rekening, maka pada triwulan 2 untuk selanjutnya dana silpa tersebut berada di dalam buku rekening atau dalam sisa bank. Jadi yang triwulan 1 adalah 10.000 dan 801.000, maka untuk triwulan 2 menjadi 811.000 berada pada rekening sekolah, teman-teman, atau di saldo bank. Berikutnya untuk penginputan data, ini adalah data pada pengeluaran pada tahun 2021. Seperti kemarin, untuk mempermudah pelaksanaan penginputan data pada format rekon, maka saya kemarin membuat rancangan seperti ini untuk mempermudah berapa besaran dana yang kita terima dan berapa besaran bunga atau administrasi bank, sehingga kita akan lebih mudah untuk memasukkan di dalam format rekon seperti ini. Untuk selanjutnya, pada format rekon triwulan 2, ini karena kemarin sudah triwulan 1 sudah selesai. Untuk berikutnya di sini kita ke triwulan 3, teman-teman ya. Triwulan 3 ini sama karena format sisa banknya adalah 811.000 karena belum kita belanjakan. Jadi di sini masih tertulis dana sisa atau silpa tahun 2020. Kemudian di sini sisa bank di sini adalah kita ambil dari triwulan 2, teman-teman ya. Triwulan 2 C50 sisa bank di sini, sisa banknya, teman-teman ya, otomatis akan menjadi saldo awal pada triwulan ketiga. Berikutnya untuk sisa tunai ini adalah berdasarkan K4 atau buku kas tunai, atau bisa kita ambil dari TW2 dengan J54, teman-teman. J54 ini adalah sisa tunai di sini. Berikutnya untuk bunga tabungan 13.594 ini, karena kita sudah membuat rekapan triwulan 3. Nah, di sini tinggal kita salin, teman-teman ya, untuk mempermudah. Kita masukkan di dalam kolom bunga tabungan. Di dalam bunga tabungan ini kita keluarkan kembali, teman-teman, dengan auto debit bunga bank, teman-teman. Ini jangan salah ya. Ini kita masukkan di dalam auto debit bunga bank karena di sini nanti akan berhubungan dengan kolom di buku rekening ini, teman-teman. Harus kita samakan auto debit di sini. Jadi di bulan Juli di sini ada bunga bank, kemudian kita auto debitkan. Jadi kata-katanya harus sama. Perlu kita ketahui bahwa walaupun angkanya ini sama, jika kata ini berbeda, maka nanti akan tertulis false atau salah, teman-teman ya. Jadi harus pas kata-katanya atau kalimatnya. Untuk selanjutnya ini
belanja dana bos tahun 2021 ini kita ambil dari lembar perhitungan dana bos di sini, bisa juga kita ambil dari sini, atau kita ambil dari rekap yang sudah kita buat ini teman-teman untuk triwulan 3. Untuk berikutnya, apabila di triwulan 3 ini sudah selesai, tidak ada yang merah teman-teman, berarti apa yang kita inputkan sudah benar. Kemudian kita lanjutkan pada triwulan keempat. Perlu saya sampaikan juga bahwa di sini kalau di tempat teman-teman ini merah, ini kita hubungkan dengan lembar hitung triwulan 3 teman-temannya di sini. Apabila sama, maka warna merah di sini akan otomatis hilang teman-teman. Jadi di sini terhubung dengan lembar korelasi triwulan 3 di sini semuanya, termasuk dengan rincian pajak di sini teman-teman ya. Di sini juga terhubung dengan buku K6 atau buku pajak masing-masing jenis pajak, yaitu ada PPN pasal 21, pasal 22 maupun pasal 23 dan pajak daerah. Untuk triwulan 4 teman-teman ya, untuk triwulan 4 ini, pada triwulan 4 ini karena dana silpa tahun 2020 kita sudah belanjakan. Ini belanja jasa untuk silpa ini kita tuliskan di sini teman-teman, jangan salah. Belanja jasa kita tulis sesuai dengan silpa tahun 2020. Kemudian yang belanja jasa di sini adalah belanja jasa untuk bos tahun anggaran 2021. Jadi apabila kita jumlahkan ada 2.500.790 seperti di sini di dalam rincian belanja untuk triwulan 3 teman-teman di sini. Jadi kita bisa agar untuk mempermudah nanti di dalam pengisian di format rekon. Untuk yang di sini juga sama teman-teman, agar di dalam format teman-teman ini agar tidak merah, maka di sini juga kita hubungkan dengan masing-masing buku. Kalau di sini sama dengan lembar hitung. Di sini sama dengan lembar hitung. Belanja atau honor lembar hitung sama dengan di sini teman-teman. Sama dengan di sini 15 atau 25 dan seterusnya. Kemudian yang untuk sama ini masih di lembar hitung. Untuk perhitungan saldo pajak teman-teman ya, saldo pajak ini adalah saldo pajak pada triwulan 3 yang belum kita bayarkan. Kemudian pada triwulan 4 ini kita mengadakan pungutan atau melakukan pungutan sebanyak 1.025.000, bisa kita lihat pada buku pajak teman-teman di sini. Nah, di sini adalah pungutnya sejumlah ini 1.025.596 terdiri dari PPN, PPh pasal 21 dan PPh pasal 23. Di sini kemudian kita setorkan PPN pasal 21, kemudian ini adalah pasal 23 sejumlah 1.760 sekian di sini teman-teman. Jadi kita setorkan, jumlah pajak yang belum disetor adalah 0. Artinya untuk triwulan 4 atau semester 2 ini semua pajak sudah kita setorkan. Di sini menyisakan saldo 10.000 di bank teman-teman. Kita cek di lembar
kolom sebelah kanan. Hal yang perlu kita perhatikan teman-teman, bahwa antara dana reguler dan dana silpa itu mempunyai perlakuan yang berbeda teman-teman. Untuk dana reguler ini kata-katanya adalah ditunaikan 1 sampai dengan 4 teman-teman ya. Jadi ada 20, 10, 10, 700 dan 10.000 ini kita tunaikan. Tetapi jangan lupa bahwa untuk belanja itu kan kita menyertakan dana silpa tahun 2020. Jadi kalau kita tulis ditunaikan, maka di sini nanti akan ada false atau kesalahan teman-teman. Maka yang perlu kita perhatikan adalah di sini ditunaikan silpa teman-teman ya. Ditunaikan silpa kita ambil dari di sini, kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Kemudian jumlahnya kita tulis teman-teman. Kalau jumlah di sini kita tulis, maka akan terekam sendiri di sini. Ditunaikan silpa teman-teman. Jadi semuanya nanti akan true atau betul. True maksudnya adalah indikator bahwa data-data yang kita masukkan sudah sesuai atau benar. Begitu teman-teman, sedikit mengenai bagaimana cara kita mengisi format rekon pada semester 2 yang terdiri dari triwulan 3 dan 4. Jadi apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan atau saran atau perbaikan, silakan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.